Ya, kenapa ngangkat tangan? Wah, aneh. Aku emang bisa on cam. Yaudah, untuk mengawali pembinaan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa selesai. Agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kok agak gatel ya nggak bisa nyalain kamera? Aku coba keluar masuk bentar deh. Oke, aneh-aneh. Ya udah, aku nggak nyalain kamera sekarang. Coba settingnya bisa nggak ya? Sini nggak bisa juga. Bisa lah. Oke. Ya, kita bakal masuk materi hari ini. Tapi sebelum masuk ada yang mau tanya dulu. Apa materinya? Kombin. Kombin. Kalau nggak ada yang mau nanya ya mulai paling. Ini buat motivasi selama dengerin materi kombin ini. Kalian bisa mikir kemarin tuh kan ada tiga contoh soal KSNK yang dibahas di sini, yang di bawah ini. Nah, ini salah satunya pakai teknik kombin dan jawabannya salah. Nanti bakal dibenerin di akhir dengan teknik yang dipelajari hari ini. Jadi selagi mikirin kalian bisa nyari ini yang mana yang salah. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, kombin. Kombin isinya apa aja? Isinya pertama dasar kombin. Apa? Aturan berhitung. Oh, nggak ding. Sebelum masuk ke situ ini dulu ding. Apa itu kombin? Kombin itu bidang materi di matematika atau komputer yang dia mempelajari tentang hitung banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan sesuatu. Banyak cara kemungkinan sesuatu. Atau dengan kata lain, dia bisa dibilang juga mencacah. Kalau bahasa Inggrisnya counting. Yang counting yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kita ngitung dengan cara jumlahin satu terus menerus. Yaitu mencacah. Oke, lanjut. Aku lupa Google Meet itu ada notifnya apa enggak kalau ada chat. Itulah ya. Apa? Oh ya, isinya pertama dasar si kombinatorika, aturan penjumlahan sama perkalian. Ini tandanya kebalik ya. Mohon dimaklumi. Aturan penjumlahan perkalian ini jadi di kombin itu banyak cara, itu bisa kita kadang bisa kita jumlahin, kadang bisa kita kaliin. Terus ya sini aja pelajarin kapan kita jumlahin, kapan kita kaliin. Terus apa? Permutasi. Ini salah satu persoalan kombin klasik, sering banget dipakai. Kemarin juga dipakai, ya, nyari banyaknya permutasi. Terus
saking banyaknya, saking seringnya dia dipakai, kita bakal mempelajari beberapa subbab dalamnya juga. Apa? Permutasi berkelompok, permutasi elemen sama, permutasi melingkar. Ini dilihat dari namanya, namanya kurang menjelaskan isinya, jadi nggak usah dipikir terlalu berat sekarang. Kayak apa itu permutasi elemen sama, apa yang sama gitu. Ya tak garisin. Ya, feelingku materi hari ini sampai permutasi melingkar, tapi nanti kalau sempat ya tambah yang lain. Tak tulis dulu deh. Tanggung, materi tinggal satu. Jadi selain permutasi, salah satu soal klasik lainnya di kombin adalah kombinasi. Ya udah gitu. Oke. Itu materi hari ini. Terus masuk ke sebab pertama. Sebab pertama, nggak tahu. Terang penjumlahan dan perkalian. Ini walaupun namanya aturan penjumlahan dan perkalian, aku kurang bisa jelasin aturannya gimana, kayak kapan kita jumlahin atau kapan kita ngalihin. Jadi kan poin yang bisa diambil sini adalah kadang kita bisa jumlah, kadang kita bisa jumlahin atau kadang kita bisa ngalihin dalam ngitung banyak cara. Terus itu at this point aku nentuin ini dijumlahin atau dikaliin udah pakai insting gitu sih, karena nanti kita lihat contohnya dulu deh. Oh ya, sebelum masuk ke penjumlahan dan perkalian, kombinatorika itu bisa dibilang dia materi yang sangat gampang untuk dikerjain. Kenapa? Karena salah satu cara nyelesain soal kombin itu cukup straightforward. Jadi misalnya kita pengen tahu berapa banyak cara sesuatu, misalnya pakai soal yang kemarin ini, berapa banyak permutasi string ini sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Salah satu strategi yang bisa kita pakai untuk nyari banyak permutasinya adalah kita tulisin aja semua permutasinya yang valid. Jadi contohnya KSNK 2021 ini valid. Terus yang di bawah ini dia nggak valid, jadi jangan dihitung, jangan ditulis. Dan ya kalau udah ke list semuanya, tinggal dihitung aja ada berapa biji. Terus itu jadi jawabannya. Jadi itu cara paling straightforward, cara paling bener, kecuali ada yang kelewat gitu di listnya. Jadi sebenarnya nggak perlu belajar teknik aneh-aneh juga bisa ngerjain soal kombin. Itu juga bisa diterapin di KSNK. Kadang-kadang kalau kalian lihat pilihan jawabannya itu kecil-kecil, itu biasanya lebih baik langsung langsung di brute force, langsung di list saja semua kemungkinannya daripada ngitung nyari rumus aneh-aneh. Karena kalau banyak kemungkinannya kecil, biasanya cenderung kalau dikerjain pakai teknik-teknik kombin malah susah, mendingan ditulis, didaftarin semua kemungkinannya. Terus yang kecil-kecil itu, yang dimaksud kecil itu mungkin kalau aku sendiri dalam jumlah berapa ya, 50 atau kurang gitu. Tapi 50 juga males sih, mungkin 20-an. Jadi misalnya yang kayak KSNK ini, kemarin kita nemunya jawabannya 720, yaitu kalau di list kalian wasting time, jadi jangan. Tapi kalau pilihan jawabannya yang paling gede cuma 50, kayaknya gasin aja. Gitu. Asin udah. Nih,
Tulisannya nggak bagus tapi nggak apa-apa. Tapi biasanya lama. Terus lama di sini biasanya lama itu selain dia berlaku di soal yang dikerjain pakai tangan, dia juga berlaku di soal pemrograman. Jadi kalau kita ngerjain soal pemrograman kombin yang ya kita list semua kemungkinan, itu biasanya solusinya lama dan kurang cepat untuk dapat nilai gitu. Ya. Oke, masuk ke penjelasan dan perkalian. Terus sebelum aku jelasin kapan kita jumlahin, kapan kita ngalihin, mungkin aku kasih contoh dulu. Ayo, penjelasan. Kok tiba-tiba aku parno ya, ini share screen-nya nggak kelihatan ya, kalau nggak kelihatan bilang ya. Gimana cara nulis soal yang pendek? Gini aja deh. Kelas. Aku tiba-tiba kepikiran 7A, tapi kalian SMA, jadi nggak ada kelas 7, nggak apa-apa lah. Kelas 7A ingin mengadakan pemilihan pengurus kelas. Dibutuhkan, sebentar. Sebelum itu biasanya diketahui dulu baru yang ditanyakan. Terdapat random number 7. Siswa laki-lakinya ada 7. Satunya perempuan. Random number 14. Di 7A dibutuhkan satu siswa laki-laki atau satu siswa perempuan untuk menjadi penerus. Terus ya pertanyaannya, berapa cara pemilihan lalala? Pemilihan sesuatunya aku implisitin aja deh. Berapa banyak cara memilih? Tiga. Ini satu. Jadi ada 2 soal. Yang satunya itu saya aku bisa cepat tulisan. Bisa kayaknya. Ini lagi soalnya persis, cuma aku ganti satu kata. Oke. Jadi ini 2 contoh soal kombin. Yang pertama, ini ada sekian siswa di kelas 7A. Ada 7 laki-laki sama 14 perempuan. Terus dibutuhkan satu siswa laki-laki atau satu siswa perempuan untuk jadi pengurus. Terus kita pengen milih ya satu siswa laki-laki atau satu siswa perempuan ini. Terus ditanya berapa banyak cara memilih. Di sini kalau cuma pakai intuisi insting aja, nggak tahu deh, mungkin bias karena intuisiku kan sebagai orang yang berpengalaman gitu. Tapi karena dia bilangnya atau, jadi kita cuma butuh salah satu dari laki-laki atau perempuan.
Untuk milih laki-laki kita bisa milih ada 7 kemungkinan. Karena siswa laki-lakinya ada 7, kita bisa milih dari 1 dari 7 itu. Terus perempuan untuk milih siswa perempuan juga cara ngitung kemungkinannya sama, ada 14. Nah, terus karena kita cuma butuh salah satu, banyak kemungkinannya di sini ada 7 tambah 14. Terus nanti tiba-tiba kita jumlahin banyak kemungkinan yang laki-laki sama perempuan. Jadi itu contoh yang penjumlah. Terus yang di bawah, di sini bedanya sama soal yang di atas, tadi ataunya diganti jadi dan. Jadi kita butuh dua-duanya, yang laki-laki sama yang perempuan. Nah terus kalau dibayangin, si pemilihannya ini kita bisa bayangin kita milihnya satu-satu. Jadi kita milihnya yang laki-laki dulu, baru yang perempuan. Terus pertama kita milih yang laki-laki itu kemungkinannya ada 7 kayak tadi. Terus untuk setiap kemungkinan laki-laki yang kita pilih, kita bisa pasangin dia sama 14 orang perempuan gitu. Jadi untuk siswa laki-laki yang pertama, itu kemungkinan siswa perempuannya ada 14. Untuk siswa laki-laki yang kedua, kemungkinannya juga 14. Dan seterusnya untuk semua siswa laki-laki, kemungkinannya semuanya 14. Terus karena itu semua dijumlah. Dijumlah kenapa ya? Jadi jumlah. Jadi itu kayak penjumlahan berulang, yang berarti itu perkalian, jadi ini 7 kali 14. 28 tambah 70, 98. Kalau salah, maaf. Oke. Nah, sekarang aku mikir gimana caranya, apa ya, kayak bedain bedanya penjumlahan sama perkalian. Aku kepikiran satu cara jelasinnya sih. Kesimpulan. Baru di atas ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tadi salah satu poin yang bisa kita ambil untuk bedain kapan kita jumlahin sama ngalihin adalah kalau kita ngalihin, si proses pemilihan atau penghitungan banyak caranya itu bisa kita ubah jadi kejadian yang berurutan gitu, kayak di kasus nomor 2 ini. Jadi ketika dia minta milih satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan, itu pemilihannya bisa kita ubah jadi kejadian berurutan. Jadi kita milih yang laki-laki dulu, baru milih yang perempuan. Terus akibatnya untuk setiap laki-laki kita bisa pasangin dengan setiap perempuan. Nah sebaliknya kalau yang di contoh nomor 1, itu sih kejadiannya nggak bisa kita ubah jadi kejadian berurutan karena kita cuma milih sekali aja, ya satu siswa laki-laki atau satu siswa perempuan. Ya karena kejadiannya cuma satu, ya nggak ada kejadian sekuensial lainnya gitu. Kalau kejadiannya gimana sih bisa dibuat berurutan pakai perkalian. Selain itu pakai penjumlahan. Ya sementara kalau pakai bahasa aku gini, cuman yang bikin repot itu dua contoh soal ini, dia indikasinya ini pakai penjumlahan atau perkalian, atau bahkan ini indikasinya ini cara ngitungnya beda, itu sangat kelihatan karena ada jelas-jelas ada satu kata yang diganti atau sama dan. Terus kalian bisa mikir, oh ini kalau atau penjumlahan apa perkalian ya gitu. Tapi seringkali di soal yang sebenarnya itu indikasi pembedanya penjumlahan pakai penjumlahan atau perkalian itu nggak cuma satu kata kayak gini, karena cara nulis soal ya bisa dengan berbagai macam gaya, pakai berbagai macam kata gitu. Jadi biasanya itu ya, tapi rasanya daripada nentuin aturan kapan pakai penjumlahan sama kapan pakai perkalian yang kaku gitu, rasanya itu susah. Jadi mendingan untuk bisa bedain penjumlahan sama perkalian ini, kayaknya lebih mending
banyak ngerjain soal kombin gitu, terus lama-lama bisa dapat intuisi atau insting yang bagus kapan pakai penjumlahan atau perkalian. Gitu deh. Kayaknya antara penjumlahan sama perkalian gitu. Ada pertanyaan? Ya. Yang jadinya tak bilang tadi bener sih. Apa? Tadi aku bilang apa sih? Yang ini walaupun judulnya aturan tapi aku nggak tahu bener aturannya pakai penjumlahan sama perkalian kapan. Cuman ingat aja bahwa ini mungkin dijumlah sama mungkin dikali. Terus patut dipikirin ini pakai yang mana. Untuk lihat aturan yang lebih baku mungkin kalian bisa cari di buku gitu. Aku lagi nggak ngeluarin buku, jadi nggak bisa sambil lihat. Habisnya apa sih? Permutasi. Nasi. Oh ada, aku punya satu materi lagi tapi ya adalah si aturan penjumlahan sama perkalian ini digabungin sama himpunan, ya materi tentang himpunan gitu itu biasanya udah ngecover semua atau sebagian besar soal kombin. Jadi sebagian besar soal kombin bisa kalian kerjakan atau turunkan caranya cuma pakai aturan perkalian, penjumlahan sama himpunan. Atau ya separah-parahnya kalian bisa ngelis semua kemungkinan kayak tadi. Terus yang di bawah ini permutasi sama kombinasi ini teknik klasik yang biasa dipakai untuk ngerjain soal kombin. Saking seringnya keluar ya udah jadi materi kayak materi dasar gitu selevel sama aturan penjumlahan sama perkalian. Tapi si permutasi sama kombinasi keduanya bisa didapetin dari aturan penjumlahan sama perkalian. Jadi kalau kalian ngerjainnya ya mentah pakai aturan penjumlahan sama perkalian, kalian mungkin dapat hasil yang sama kayak permutasi kombinasi. Oke deh, masuk permutasi dulu. Permutasi. Di seperti yang dibilang tadi ini soal klasik. Bunyi soalnya kayak gimana? Berapa banyak cara mempermutasikan. Ya ada permutasinya nggak apa-apa ya. N benda unik atau berbeda. Ya, soal permutasi yang paling sederhana bunyinya kayak gini. Jadi kita punya n benda yang berbeda. Maksudnya berbeda itu misalnya kita punya dua benda yang berbeda. Nah, dua benda yang berbeda ini sebentar. Ini kan karena ini permutasi urutan penting. Jadi kalau kita lihat dari kiri, kalau benda pertama dulu baru benda kedua, sama benda kedua dulu baru benda pertama, itu dua permutasi yang berbeda. Jadi urutan penting. Nah, dua benda ini dikatakan berbeda kalau kita tukar urutannya. Itu mereka kelihatan berbeda gitu. Kalau divisualisasiin, kalau kita punya dua buah huruf AB gini, terus kita permutasiin jadi BA, ya kan terlihat berbeda. Karena A sama B itu huruf yang berbeda gitu. Beda dengan kalau kita punya dua huruf A, terus dua huruf A ini kanan sama kiri ini kita tukar urutannya. Kan dua-duanya kelihatan, dua permutasi ini kelihatan kayak AA, terus biasanya kayak gini tuh dianggap permutasi yang sama. Jadi kalau kita tukar posisi benda yang nggak unik, yang identik, yang sama gitu, ya kita dapat permutasi yang sama. Pak, punten Pak. Oh ya? Ada yang belum di accept itu teman aku. Oh, ya yang bisa ngaccept bukan aku. Waduh, ya aku laporin dulu deh. Sebenarnya kalian bisa langsung bilang di WA sih, tapi sekarang aku bilang aja. Apa siapa?
Bentar. Oke, mungkin bilangin tunggu aja. Semangat menunggu. Lanjut ke soal permutasi paling sederhana. Berapa banyak cara mempermutasikan n benda unik atau berbeda? Sebagai contoh kita pakai yang huruf AB ini. Terus hurufnya kita tambah jadi 4 huruf ya. Kita mau ngitung banyaknya permutasi A, B, C, D ini. Dengan kata lain ya kita acak-acak si A, B, C, D ini sampai nemu urutan susunan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contohnya B, C, D, A. Ya ini kita udah ngelis 2 kemungkinan. Terus kalau mau dilanjutin sampai ngelis semua kemungkinan terus dihitung bisa. Nah, cara lain untuk melihat si permutasi ini selain kita list semua kemungkinan permutasinya, itu kita punya 4 huruf A, B, C, D. Sekarang urutannya dibuang dulu ya, urutannya belum penting. Terus kita punya 4 slot buat naruh huruf. Artinya si huruf A, B, C, D itu kita taruh di 4 slot ini. Bentar. Prosesnya aku tulis deh. Mau. Apa kata bakunya slot? Aku nggak bisa slot dulu deh. Oke. Terus sekarang kita bisa mandang bikin permutasi itu dengan cara kita naruh hurufnya satu-satu dari posisi yang paling kiri, dari slot paling kiri. Kalau kita mulai dari slot paling kiri, berapa banyak kemungkinan kita naruh huruf di sini? Karena kita sekarang punya 4 huruf, jadi di sini ada 4 kemungkinan. Terus kita mau naruh huruf di slot kedua. Nah, karena ini kejadian yang berurutan, kita pakai aturan perkalian. Nah, berapa banyak kemungkinan untuk naruh huruf di slot kedua? Karena kita tadi udah naruh 1 huruf, jadi sisa huruf kita tinggal 3. Dan 3 huruf itu bisa kita taruh semua di sini. Terus apapun huruf yang kita taruh di slot pertama, itu nggak mempengaruhi pada tahap ini banyak kemungkinannya bukan 4 kali 3 gitu. Jadi banyak kemungkinannya pada tahap ini pasti 4 kali 3. Karena nggak dibilang bahwa hubungan antar huruf itu kayak gimana, kayak B nggak boleh sebelah A gitu. Iya. Jadi semua huruf bisa ditaruh di slot pertama, terus semua huruf sisanya bisa ditaruh di slot kedua. Terus dengan argumen yang sama, banyak kemungkinan sisanya bisa ditulis 2 sama 1 gini. Terus banyak kemungkinan totalnya kita pakai aturan perkalian, kaliin semua kemungkinan ini dan dapat berapa? 24? 24? Ya 24. Ya 24. Iya. Oke gitu. Nah ini bisa diperhatikan bahwa kalau kita punya 4 huruf berbeda, terus kita mau permutasiin, banyak caranya ada 24. Terus buat kalian yang suka nyari pola, karena nyari pola adalah salah satu strategi yang menarik buat keahlian komputer gitu. Kalau kalian list semua permutasi, banyak cara mempermutasikan benda dari berapa ya? Dari 1 sampai 10 gitu. Kalian bakal nemu pula bahwa ya pokoknya jadi belum apa-apa jadi beda. Jadi banyak cara kan n benda.
adalah, kalau dilihat dari yang ya contoh di atas ini, kita bisa expect bahwa kita ngaliin n, n-1, n-2, dan seterusnya sampai 1. Ke sini biasa ditulis n faktorial. Yang udah ditunjukin. Jadi gitu. Kalau ditanya berapa banyak cara ngacak mempermutasikan n benda yang berbeda, bisa langsung dijawab n faktorial. Atau kalau butuh angka pastinya ya hitung aja. Gitu. Terus tambahan dikit lagi, ini si hasil observasi ini bisa diperumum. Tadi kan kita punya 4 huruf dan kita mau taruh di 4 slot. Itu bisa diperumum dengan cara mungkin slotnya nggak 4. Mungkin kita punya 4 huruf tapi slotnya cuma ada 3 gitu. Kalau dibayangin ya si slot yang terakhir ini, yang ini, itu dia jadi nggak ada gitu. Terus kita cuma ngaliin 4, 3 sama 2. Si kali satunya nggak ada karena kita nggak naruh huruf di slot terakhir. Ya, slot terakhir nggak ada. Nah ya singkatnya ntar mikir. Aku nyoba nulis stop proses di sini tapi susah juga. Serupa. Ini tipe-tipe penulis yang menyebalkan, tahu-tahu nulis dengan observasi yang serupa ya, yang kayak gimana gitu. Gak apa-apa lah. Banyak cara. Mempermutasikan n benda berbeda ke k tempat. Tadi aku bilang slot sih. Kalau tempatnya cuma ada k, si perkalian ini, perkaliannya tetap dari n, karena awalnya kita bisa naruh n benda. Dan ini perkaliannya kita terusin sampai suku n min k gitu. Coba cross check. 4, kalau slotnya ada 3, 4 min 1. 4 min 3, 1. N min k apa n min k plus 1 ya? Ini banyak sukunya, harusnya ada k. Ini aku bilang suku cuma gak yakin namanya suku. K suku. Terus ini yang dari kiri mulainya dari 0. Maksudnya dari 0 ya, yang suku berikutnya min 1, berikutnya min 2 gitu. Kalau kita pakainya k suku, berarti suku terakhir itu k min 1. Jadi ini n min k plus 1. Bisa di cross check pakai contoh gitu. Kalau n-nya 4, k-nya 3, harusnya yang suku terakhir ini 2 gitu. Ya. Terus ini bisa ditulis juga di sederhanain biar dapat rumus yang enak itu. Bentar, aku pengen nulis di bawah soalnya panjang. Ekspresi yang di atas itu sama aja kayak kalau kita ngitung si n faktorial. Tapi si n faktorial ini kan dia kelebihan suku yang mulai n min k sampai 1 ini dia harusnya nggak ada. Berarti harus kita hilangin. Cara ngilanginnya adalah kita bikin dia jadi penyebut terus kita coret gitu. N min k kali n min k min 1. Aduh nyebelin. Kali ala kali 3 kali 2 kali 1. Nah dengan bikin penyebut itu yang di bawah ini bisa kita coretin gitu. Jadi yang ini dicoret sama yang ini. Terus sisanya tinggal yang kepalanya yang di atas ini.
Nah, kenapa ditulis panjang kayak gini? Biar ini yang di pembilang sama penyebut ini dua-duanya tepat apa ya? Tepat ekspresi faktorial gitu. Jadi nulisnya enak. Yang di atas itu n faktorial karena perkalian dari 1 sampai n. Terus yang di bawah itu n min k faktorial. Karena perkalian dari 1 sampai n min k. Jadi ini rumusnya. Kalau kita pengen permutasiin n benda ke k tempat. Terus ini biasa ditulis juga pakai notasi gitu. Bisa kadang pn, k. Jadi kayak fungsi permutasi n benda ke k tempat. Atau kadang nulisnya gini. Bener nggak ya? Aku takut n sama k-nya kebalik ya, tapi gitulah. Biasanya kalau notasi ini muncul di soal dijelasin kok. Nih maksudnya apa. Jadi yang kedua n yang n-nya di depan p gini. Terus ada juga yang nulisnya kayak kimia. Jadi apa? Angka yang bilangannya kecil-kecilnya tuh di atas bawah gitu. Ya gitu. Oke, permutasi ada pertanyaan? Habis itu apa? Permutasi berkelompok. Aku baru kepikiran dari tadi nggak ada contoh soal, tapi contoh buat permutasi ini ya trivial. Tinggal kasih soal kayak berapa banyak cara ngaca ABCDE gitu. Aku nggak kepikiran soal kreatif, cuma pakai permutasi aja. Jadi mari kita lanjutin dulu. Tadi ngechat. Sudah mas, selamat bergabung. Siapapun tadi yang dimasukin. Oke, sambil gimana? Enggak, tadi yang baru masuk. Oh, mantap. Sambil menemani keheningan, aku mau nulis problem statement-nya yang permutasi berkelompok dulu. Oh ya, tadi yang bisa diamatin dari aturan penjumlahan sama perkalian itu, soal kombin itu dia sensitif terhadap bahasa. Itu menyebalkan. Apalagi kalau keluarnya di KSNK ya udah gitu kan. Kalau kita salah paham soal ya udah salah gitu. Yang biasanya nyebelin itu kalau di sekolah itu kan juga ada materi kombin. Terus guru itu ya kalau guru ujian ngasih soal kombin, terus bahasanya nggak jelas, itu menyebalkan. Soalnya ya gurunya ada di depan persis, jadi kita bisa protes gitu. Jadi biasanya terjadi argumen panas. Terus selain itu emang sering sih pembuat soal kombin dia mikirnya apa, tapi ketika udah ditulis yang ditangkap sama pembacanya apa gitu. Jadi itu nyebelin. Seringkali salah cuma gara-gara salah tulis gitu atau salah paham. Terus materi tentang probabilitas, tentang kemungkinan, tentang peluang gitu, itu juga anaknya materi kombin ini. Jadi dia punya sifat yang sama, yaitu ya kalau kata-katanya melengseh dikit, dia pembacanya bisa salah paham. Jadi kalau kalian ngerasa nemu soal kombin yang nggak jelas gitu, apalagi di kondisi lomba, kalian bisa milih untuk nyikip dulu. Karena toh kalau dipikirin kalian mungkin salah. Tadi aku ngomong nggak bisa sambil nulis, jadi sekarang lanjut tulis. Pokok.
berapa. Nah, ini contoh soal yang tidak baik nih. Nanti tak jelasin kenapa. Berapa banyak cara. Aduh, tambah tidak baik. Aduh, ini jelasnya gimana coba? Oke, inilah soal yang turun dari langit. Ini ada rak buku. Rak bukunya yang horizontal gitu, terus bukunya berdiri. Nah, terus ada 3 jenis buku nih, ada buku matematika, fisika, sama musik. Masing-masing punya jumlah tertentu. Terus kita pengen nyusun ulang buku yang ada di rak ini, sehingga semua buku matematika sama buku musik itu bersebelahan. Maksudnya gimana? Jadi nggak ada 2 buku matematika yang tengah-tengahnya ada buku bukan matematika. Jadi kalau ya matematika sama musik sama-sama M. Kalau ada buku matematika, terus fisika sama terus matematika lagi gini, ini nggak boleh. Karena 2 buku matematika ini nggak bersebelahan. Ya udah. Nah, terus kenapa soal ini jelek? Karena soal ini nggak bilang bahwa apakah 2 buku matematika itu sama atau beda gitu. Jadi kalau mereka ditukar, apakah dianggap permutasi yang sama atau beda gitu. Tapi untuk kasus ini semua buku berbeda. Jadi bukunya beda, cuma beberapa ada yang jenisnya sama aja. Mungkin aja yang buku matematika, 2 buku musik itu penulisnya beda atau judulnya beda. Pokoknya buku musik. Terus dia jelek juga karena dia bilangnya menyusun ulang. Itu kayak bilang bahwa oke, awalnya ada susunan nih, terus kita pengen nyusun ulang. Karena ini nyusun ulang, jadi susunan yang awal tuh nggak dihitung gitu mungkin. Kan bikin mikir kayak gitu juga. Jadi jelek. Tapi nggak boleh ya. Ntar aku pengen nyolok charger. Gak ada, aku bohong. Kelihatan ngecas kan, aku pengen nyolok kipas sebenarnya. Nunggu kursor gerak. Ya udah. Dia berhenti lagi. Woi. Nah. Oke, jadi di soal ini yang unik adalah beberapa jenis buku itu harus terletak bersebelahan. Jadi nggak kayak yang tadi di mana ya udah kita nyusunnya sembarangan aja, nggak apa-apa, nggak ada kriteria buku apa-apa harus bersebelahan gitu. Nah, terus sesuai judulnya, karena ini permutasi berkelompok, jadi idenya adalah kita bikin kelompok. Coba. Berarti nggak nulis jawab. Buku K. Buku apa yang harus selesai? Matematika. Kalau di visualisasiin, ya karena kita punya style ngerjain soal menggambar dulu, terus ngeliat sambil bayangin. Matematika ada berapa? Terus fisika ada 4 biji. Terus musik ada 2. Nah, si
Jadi satu permutasi, tapi cuma buat apa? Visualisasi aja. Visualisasi apa? Si matematika, buku matematika ini. Mereka dijadiin satu kelompok. Terus kelompok ini dianggap sebagai benda baru. Yang benda baru ini kita bawa kemana-mana di susunan ini. Nah, karena si 3 buku ini dikelompokin, jadi kalau terus kelompok ini dibawa kemana-mana, ya kalau kelompoknya dibawa kemana-mana pun 3 buku ini tetap sebelahan gitu. Jadi dia kalau kita ngitung dengan cara ngebawa ya ngacak si kelompoknya kemana-mana, kita nggak bakal melanggar aturan bahwa buku matematikanya harus sebelahan gitu. Terus sama si musiknya juga dikelompokin. Kalau fisikanya jangan dikelompokin karena nggak harus sebelahan. Jebakan. Terus apa yang kasih keterangan kayak jadi satu. Nah, kalau udah punya cara ngepermutasinya nih sehingga pasti valid, kita hitung banyak cara permutasinya sekarang. Nah, karena semua buku matematika ini jadi satu benda, terus ada 4 buku fisika, terus si kelompok buku musik ini satu benda, berarti total ada 6 benda. Terus kalau kita pengen ngepermutasi 6 benda berbeda, kita tahu tadi caranya ada 6 faktorial. Tapi ini belum semuanya, karena si buku matematika di dalam kelompok ini itu dia bisa ditukar-tukar juga urutannya. Yang penting mereka sebelahan, yang penting ada di dalam satu kelompok gitu. Jadi kita perlu ngesesuatuin sama 3 faktorial. 3 faktorialnya dari banyak cara ngacak buku matematika. Nah, ngesesuatuinnya ini apaan? Karena kejadiannya ini bisa kita buat berurutan, jadi kita ngacak kelompoknya dulu baru isi kelompok buku matematika. Kita pakai aturan perkalian. Terus buat buku musik juga sama, dikali 2. Terus habis kelompoknya, ini udah kaliin. Berapa coba? Udah mulai gede. Nih, aku lagi buka kalkulator. 8.000. Semua benda. Wih. Buku musik. Gitu. Ya itu permutasi per kelompok. Jadi kalau ada benda yang harus bersebelahan, jadiin aja satu kelompok. Terus habis itu kita permutasiin si kelompok dan benda lainnya. Terus kita kaliin sama banyak cara permutasi si kelompok itu sendiri. Itu. Pertanyaan? Kita kan tulisnya habisnya kok. Oh, yang elemen sama. Sekarang nyarinya soal yang pendek. Cek. Oke, lanjut. Ya, atas tadi kita udah bahas permutasi, tapi asumsinya semua asumsi. Memang dikasih tahu sih. Tapi semua elemennya beda. Jadi kalau kita tukar urutannya, dia jadi permutasi yang beda. Sekarang kita mulai ngenalin gimana kalau ada elemen yang sama. Jadi kalau ada 2 elemen yang sama,
yang kalau diteker urutannya kita nggak ngasilin permutasi baru gitu. Kayak sih permutasi string itu ini ya kumpulan huruf ya. Kalau di apa namanya ilmu komputer. Ya nggak tahu lah gimana aja tapi termasuk di ilmu komputer. Ini contoh stringnya ada huruf A 3 kali, ada huruf B sama huruf C 2 kali. Nah kelihatan si string ini punya beberapa elemen yang sama. Kayak A-nya ada 3, C-nya ada 2. Soalnya kalau kita hitung permutasinya mentah kayak 6 faktorial gitu, kita nge-double counting sesuatu. Oh iya, salah satu permasalahan yang sering muncul di soal kombin itu adalah double counting. Double counting itu kalau kita ngitung satu permutasi lebih dari 1 kali. Nah itu biasanya bikin, ya emang selalu sih, itu bikin perhitungan jadi kacau. Perhitungannya jadi kebanyakan gitu. Jadi kadang sebuah subroutine yang baik pas ngerjain soal kombin itu adalah cross check ini ada double counting apa enggak gitu. Cara cross checknya gimana nggak tahu. Ya pikirin aja ada yang kehitung 2 kali apa enggak. Jadi kalau di kasus ini si string ini kalau kita permutasin kita bisa dapat kasus double countingnya gampang. Permutasinya yang 6 faktorial maksudnya. Kayak kalau kita tukar 2C yang di belakang ini, ya terus yang lainnya tetap, dia jadi string yang sama. Walaupun C-nya ditukar. Jadi ini termasuk double counting. Jadi harus hati-hati. Aku nulis kalau gambar kayak gini terus nulis double counting kayaknya nggak cukup menjelaskan apa itu double counting, tapi ya udahlah. Semangat pembaca. Terus ngapain? Udah. Ini penjelasannya aku langsung pakai hitungan aja, cukup simpel. Jadi pertama kita permutasiin dulu semua hurufnya tanpa peduli, ya pokoknya anggap aja semua hurufnya beda. Tapi ini ada double counting, terus double countingnya kita atasin dengan pembagian. Ngapain dibagi? Karena untuk setiap permutasi 3 huruf A itu, jadi urutan 3 huruf A ini, misalnya itu A1, A2, A3. Terus di antara huruf-huruf A1, A2, A3 ini kan mungkin ada huruf B sama C. Tapi ya udah huruf apapun itu, kita cuma lihat huruf A-nya doang. Kalau kita cuma lihat huruf A-nya doang gitu. Kalau kita tukar kalau kita permutasiin si huruf A-nya. Ya contohnya kayak gitu. Itu kan permutasi huruf A-nya sendiri ada 3 faktorial kemungkinan. Tapi 3 faktorial kemungkinan ini double counting dan mereka berlaku untuk semua kemungkinan yang di strip-strip itu. Jadi untuk setiap kemungkinan, aku tahu ini cara bilangnya gimana, tapi kalau mau nggak usah dipikirin nggak apa-apa. Lihat rumusnya aja gitu. Untuk setiap kemungkinan naruh B sama C di strip-strip itu, kita punya ya susunan A yang kayak gitu. Terus si A-nya ini selalu punya 3 faktorial kemungkinan untuk disusun. Ya singkatnya kita nih bagi dengan 3 faktorial. Bagi dengan banyak cara nyusun si elemen samanya itu. Ya hapus. Jelas. Terus dengan argumennya sama, oh ya ini kita kaliin. Kenapa dikaliin? Karena ya aku nulis. Yang 3 faktorial ini dari banyak cara permutasi huruf A. 1 faktorialnya dari banyak cara permutasi huruf B. Di sini yang menarik adalah karena B-nya cuma 1 biji doang, dia unik. Jadi banyak cara permutasinya 1 faktorial. Terus 1 faktorial itu 1. Terus kalau kita bagi dengan 1 ya nggak ngubah si hasilnya. Jadi kayak hasil ini tuh sesuai dengan yang di atas tadi. Kalau di atas tadi kan elemennya beda semua, kita bisa pakai cara ini juga, tapi kita bagi dengan 1 faktorial semua gitu.
ya hasilnya tetap sama, jadi masih masuk akal. Terus yang 2 faktorial dari si C. Mari kita tulis. Semua huruf. Yang ini dari permutasi semua huruf, yang dari permutasi A, ini dari permutasi B, A kurang 1 huruf. Ini dari permutasi C. Terus dihitung lalala. Nah ini ada teknik hitung yang menarik, yaitu karena faktorial itu kita ngalihin banyak bilangan, terus dia membesar dengan cepat gitu. Jadi repot kan kalau bilangannya jadi gede. Nah biar bilangannya nggak jadi gede, itu kita lakuin pembagian dulu baru perkalian. Ya emang kesukaan kita semua sih kalau ada pembagian gini nyoret-nyoret dulu. Tapi kalau tulisannya kayak gini, ini belum kelihatan apa yang dicoret. Jadi kita bongkar dulu. Bongkar jadi gimana? Bisa jadi kayak gini. Si 2 faktorial dibongkar jadi 2 kali 1. 6 faktorialnya dibongkar jadi kayak gini, tapi nggak sampai 1. Kenapa? Karena 3 faktorialnya ya tinggal coret aja. Terus si 2-nya sama siapa? Sama si 4 bisa. Terus, sekarang ngaliinnya nggak banyak. Berapa itu? 60. Terus yang menarik dari ngitung si kombin ini, karena kita ngomongin banyak cara kan hasilnya selalu bilangan bulat. Kalau jawabannya pecahan ya berarti ada yang salah. Nah karena hasilnya selalu bilangan bulat berarti si nyoret-nyoret ini selalu bisa kita lakuin gitu. Jadi emang selalu lebih bagus bagi dulu daripada ngali. Kadang kan bagi dulu itu jelek karena hasilnya bisa pecahan, terus kita nggak suka pecahan gitu. Tapi dalam kasus ini hasilnya selalu bulat, jadi bisa nyeret, jadi ya udah bagi dulu aja. Oke, gitu deh. Permutasi elemen sama. Pendek banget. Asik. Terus satu subbab lagi. Permutasi melingkar. Ini salah satu soal klasik yang sering keluar juga. Maksudnya melingkar apa? Jadi kita nyusun elemen-elemennya itu kan dalam susunan yang lurus gitu. Jadi ada depannya, ada belakangnya. Gimana kalau sekarang depan sama belakangnya kita gabungin? Kita nggak gabungin, kita sambungin terus jadi lingkaran gitu. Sekarang nggak ada depan belakangnya. Jadi bisa dianggap ada meja bundar. Mejanya, di sini kursinya kotak. Berapa banyak cara 6 orang duduk di meja. Duduknya di kursi sih, tapi ya udahlah. Oke. Soalnya gitu, jadi ada meja bundar, kursinya 6. Terus kita diminta ngitung banyaknya cara 6 orang jelas beda duduk di meja. Terus jawabannya bukan 6 faktorial karena kalau kita
contohnya ada satu konfigurasi nih. Kalau orangnya kita kasih huruf ABCD sampai F ya, salah satu cara duduknya gitu. Terus cara duduk lainnya kayak gini. Ini kalau kita potong si lingkarannya di satu tempat, kayak di sini gitu. Biar kelihatan potong gimana? Gambar gunting. Aduh, itu bahaya. Hampir jadi gambar sensitif. Coba cara gambar gunting. Yalah. Aduh. Gak apa-apa, ini nggak direkam. Ya gitu lah. Kalau yang kiri ini dipotong, kita dapat misalnya mulainya dari B ke itu searah jarum jam. Kita dapat B, C, D, E, F, A. Terus yang ini kita dapatnya D, E, F, A, B, C. Nah, dua string yang di bawah ini kan dia permutasi yang beda. Jadi kalau kita ngitung 6 faktorial, itu kita dapat dua permutasi ini. Cuman dua permutasi ini, kalau di meja melingkarnya, itu sebenarnya konfigurasi yang sama. Kenapa? Karena yang cara duduk yang di kanan ini, cuma cara duduk yang di kiri tapi dirotasi gitu. Diputar gimana gitu lah. Jadi ini contoh kasus yang bikin jawabannya nggak 6 faktorial, jadi nggak cuma ngepermutasi 6 orang, tapi ya gitu deh. Ntar nulis. Ya akibatnya si dua string ini harusnya dihitung sekali. Terus karena kita hitung 2 kali jadi double counting. Sorry, double counting lagi. Cara ngindarin double countingnya gimana? Jadi nyadar sesuatu yang menarik sini. Ini kita bilang kita pengen ngehindarin double counting. Jadi buat nanganin double counting itu ada beberapa cara. Kita bisa ngindarin double counting. Jadi dari awal kita bikin perhitungannya sehingga nggak terjadi double counting. Atau kita bisa juga ngitung, ya udah double countingnya dihitung dulu gitu. Tapi nanti kita kurangin lagi sama si double countingnya sehingga semua kemungkinan itu kehitungnya cuma sekali gitu. Contohnya ada yang di soal kemarin, ngertinya nanti aja. Tapi sekarang kita pakai salah satu teknik nanganin double counting, yaitu kita hindari dari awal. Jadi ngitungnya nggak pakai double counting. Singkatnya, cara ngindarin double countingnya adalah taruh satu orang untuk memutus. Memutus gak tuh? Taruh satu orang, misalnya si A ditaruh sini, terus sisanya masih kursi kosong. Nah, terus sisa kursinya, yang selain yang ditempatin A itu, dia udah bukan lingkaran, karena dia punya ujung-ujung gitu. Udah dipisahin sama si A. Nah, ini udah jadi kayak sequence lurus lagi, udah nggak lingkaran lagi. Terus kita tahu cara ngepermutasiin
eh ya sequence yang lurus dan gak melingkar gini. Jadi lurus. Terus karena jadi lurus, banyak caranya. 5 faktor. Yaudah gitu jawabannya 5 faktorial. Karena si A-nya udah kita taruh. Sisa orangnya tinggal 5, terus 5 orang itu kita taruh di 5 kursi yang sekarang udah nggak melingkar. Terus itu kayak tadi, yaudah 5 faktorial. Oke. Itu permutasi melingkar. Ada pertanyaan? Ya sampai sini aku mau ngasih soal dulu, tapi sekarang lagi mikir. Hmm, itulah yang aku kayaknya bikinnya nggak usah ribet-ribet. Deh, ambil. Latihan soal. Yuk, kita kembalikan soal ini karena kemarin jawabannya salah. Terus materi tadi jelasin kenapa ini salah. Oh ini, oh kegeser. Apa bisa dia? Nah, ini satu, bukan nomor 17. Terus soal kedua, sambil aku tulis kalian bisa ngerjain yang pertama. Siapa nama tokoh? Asal. Ah. Oke, dua soal ini silakan dikerjain dulu sampai berapa ya? 5 menit itu 9:48. Ya, monggo. Aku penasaran sama kamera aku nggak bisa. Jauh itu bisa. Ngacur.
Ya udahlah. Oh, aku tahu kenapa nggak bisa. Jadi aku buka Google Meet-nya di dua browser gitu, Google Chrome sama Microsoft Edge. Terus di Microsoft Edge kameranya nggak mau nyala, mungkin karena lagi dipakai sama Chrome. Ya gitu deh. Sekarang udah aku close. Menarik. Emang salah gue berarti. Oh iya, ini tanggal merah ya. Selamat hari raya bagi yang merayakan. Kalian malah ikut pembinaan. Mantap. Oh iya, ini disclaimer soalnya emang nggak klasik sengaja. Tipikal soal-soal sekolahan gitu ya, apa yang diajarin klasik, yang disoalin nggak klasik.
Oke. Mari kita bahas. Ada yang mau nyumbang jawaban dulu? Aku liatin chat juga deh. Lewat chat juga nggak apa-apa. Nah, tadi matiin kamera karena Parno ngading. Nggak jadi. Nomor 1 aku 9360, tapi kayaknya salah. Wah. Nomor 1 itu sanity check-nya lumayan gampang. Nggak gampang, Deng. Ya, asumsinya udah dapat hasil yang kemarin. Jadi kemarin kita ngerjain dapat 720. Tapi 720 ini salah karena dia double counting. Jadi harusnya jawabannya lebih kecil dari 720. Jadi bisa jadi sanity check kayak tanpa ngitung kita bisa ngira-ngira 93 berapa? 60. Benar atau enggak? Nomor 2 tuh aku 15. Oke. 15. Bisa ditebak nggak ya sekilas bener apa enggak? Banyak soalnya ada 15. Enggak, kalau yang ini kayaknya harus ngitung dulu baru bisa tahu salah apa enggak. Lanjut. 1 aku 420. Oke. 420 lebih kecil dari 20. Kita simpan dulu. Sambil nyiapin sesuatu deh. Nomor 1 biar yakin selain kita hitung secara teori, kita bakal ngitung secara empirik. Empirik itu jadi kita lakuin eksperimen terus lihat bener apa enggak. Terus eksperimennya yang paling meyakinkan ya kita ngelis semua kemungkinan sih. Terus tapi karena banyaknya ada ratusan nanti aku coding. Jadi demonstrasi soal ngoding juga dari kemarin cuma soal tulis. Demon apa? Siapa tahu jawabannya belum ditulis dan kayaknya bener gitu. Terus disclaimer nanti jawabannya aku tulis belum tentu bener. Ya kan nanti di coding, masa salah. Tapi ya udah. Kalau kalian mau nerima jawabanku dengan filter juga boleh. Belum tentu benar. Ya udah, jawaban. Oh ya, nomor 1 itu sebenarnya pakai apa ternyata? Dia pakai teknik yang belum kita contohin di atas tadi, yaitu kita gambarin kemungkinannya pakai himpunan terus kita inklusi eksklusiin gitu. Tapi itulah ya. Seingat itu materi SMP jadi udah. Berapa banyak permutasi sering KSNK 2021 sehingga gak ada kata yang kata atau huruf sama angka atau huruf yang sama yang sebelah. KSNK 2021. Ini aku harus argumennya deh. Kadang di soal kombin itu lebih gampang ngitung yang nggak valid daripada ngitung yang valid. Jadi daripada kita ngitung banyak string, banyak permutasi yang huruf angka sama nggak sebelahan, mungkin lebih gampang kita ngitung banyak permutasi yang huruf atau angkanya sebelahan. Dan itu benar di sini karena aku sampai sekarang belum tahu cara ngitung banyak cara yang nggak sebelah yang nggak sebelahan secara langsung gitu. Jauh lebih gampang ngitung yang sebelahan. Kenapa? Karena kita punya teknik yang permutasi berkelompok tadi. Mending. Ya, kamu bisa nulis. Aneh.
Oke, sketsa caranya gitu. Jadi si K-nya kita kelompokin, S, N, 2, kelompok ini. Oke, hitung apa nih? Terus kalau kita mau ngitung yang valid dengan cara ngitung yang nggak valid, caranya adalah semua kemungkinan itu semua kemungkinan kita kurangin yang nggak valid dan hasilnya adalah harusnya yang valid karena ya kalau nggak valid ya valid. Jadi ya gitu. Jadi jawabannya singkatnya kayak kemarin lah. Berapa nih? 8 faktorial. Dikurangin. Kayaknya aku bisa coba saja deh. Nggak ding. Aku tadi nulisnya nggak mau gitu. Udah. Dikurangin banyak permutasi yang K-nya sebelahan, tapi duanya nggak sebelahan. Nggak ding. Pokoknya K-nya sebelahan. Kalau K-nya sebelahan kita kelompokin jadi satu, jadi dia ada 7 faktorialnya. Cuman nggak ya? Mikir. Ini yang bikin kemarin salah itu C ada elemen sama. Terus kemarin aku tabrak aja, jadi ngitungnya semua faktorial gitu. Tapi harusnya enggak. Jadi harusnya si 8 faktorial yang di awal ini, dia kan maunya kan semua permutasi huruf. Kita nggak peduli K sebelahan atau 2 sebelahan. Tapi itu harusnya bukan 8 faktorial karena ada elemen sama. Jadi coba kita elemen sama ini. Gitu. Terus ini dikurangin sama banyaknya permutasi yang K-nya sebelahan. K-nya kita kelompokin. Kalau udah dikelompokin banyak benda sisanya jadi 7 di faktorial ini. Nah sekarang si K yang di dalam kelompok ini dia nggak usah dipermutasin. Kenapa? Karena mau dibolak-balik jadi sama aja. Jadi yang di atas ini nggak kita kaliin 2 faktorial kayak permutasi berkelompok tadi. Wah ini cara pikir yang sangat berbeda dari yang klasik tadi. Tapi ya udahlah. Mungkin salah sih. Tadi. Tapi CS-nya dalam perhitungan 7 faktorial ini masih kehitung kok CS, si 2. Dalam 7 faktorial ini dia masih kehitung yang ditukar-tukar, padahal harusnya nggak kehitung, jadi dibagi. Terus ini yang sebaliknya, yang si 2-nya yang kita kelompokin, tapi K-nya dibiarin. Terus sisanya yang, ini sisanya kenapa ditambah, karena kita ngurangin yang K-nya sebelahan sama 2-nya sebelahan 2 kali, padahal harusnya ngurangin sekali aja. Jadi harus kita tambah sekali. Kalau kita mau K-nya sebelahan dan 2-nya sebelahan, ya udah kelompokin. Sisa bendanya tinggal 6, permutasiin. Sama dengan berapa? Ini lebih susah dihitung dari yang kemarin. Yang di suku paling kiri itu, adalah kalkulator. Susah. Lalala bagi 4. Hah? Kok gede amat? Oh ya benar. 10.080 dikurangin 7 faktorial per 2, tapi dikali 2, jadi 7 faktorial. 5040. Ditambah 6 faktorial, 720, nggak salah. Relating tadi aku bilang jawaban yang kemarin itu double counting, tapi belum tentu lebih dikit, karena ini double countingnya di pengurangannya gitu. Ngaco aku, maaf ya. Soalnya kok kelihatannya ini jawabannya gede gitu. Udah nyalain orang duluan tadi aku. Tambah 20. Dan dapatnya 5760. Gede kan. Nah sekarang ngoding dulu apa soal nomor dulu ya? Ngoding dulu deh. Ntar akan di share screen-nya. Ntar. Nomor 1 semesta main eksklusi kan, semestanya lalala. Ya itu semestanya eksklusinya belum. Oh iya, tadi aku ngitung semestanya tapi eksklusinya belum jelas itu. Oke. Yuk, pastikan yuk.
Aku punya lab nggak? Ini mungkin rada overtime. Cara apa yang kita lakuin, kita nyimpen si itu tadi yang mau kita permutasiin. Terus habis itu ini cara bangkitin semua permutasi di C++. Terus ajaibnya dia permutasi yang elemen sama, dia nggak bakal nuker elemen sama, jadi cara bangkitin permutasi ini udah ngehandle elemen sama gitu. Ya cara kerja di balik layarnya aku kurang tahu, tapi sampai sekarang aku terima aja. Ini juga dari baris 7 sampai 10 ini nggak usah terlalu dipikir, nggak apa-apa. Pokoknya dia membangkitin semua permutasi. Permutasi dari KSNK 2021 tapi dia masih mengandung yang elemen sama sebelahan. Jadi nanti harus dicek lagi. Oke. Nah di dalam sini kita dapat permutasi dari S. Terus Cuma kita ngitung, kita mencatat jawaban. Jadi mulai dari nomor. Cek valid. Sama asumsinya valid. Terus kalau kita nemu elemen yang sama sebelahan, dia nggak valid. Gitu. Kalau huruf KI sama dengan huruf KI plus 1, berarti ada huruf sama sebelahan, nggak valid. Mau yang keren apa enggak ya? Ya udah. Nah. Terus udah deh, outputin. Terus gimana nih? Jawabannya 5/60. Hore. Jadi dengan dua pendekatan beda, jawabannya 5/60. Jadi lumayan yakin lah jawabannya benar. Begitu. Ya, terus overtime-nya dipakai buat ngerjain nomor 2. Haha. Tapi harus saya cepet tahu nomor 2. Nomor 2 ini dia kelihatan nggak kayak soal kombin karena mungkin karena kita nggak bisa ngepermutasiin atau apa ya? Ya, kita nggak bisa ngepermutasiin sesuatu secara langsung karena yang ditanya banyak jalur gitu. Terus kita nggak tahu jalurnya bentuknya kayak apa gitu. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita lakuin adalah dari tadi kan kita tadi lihat bahwa kita bisa ngepermutasiin string. Kita bisa ngitung banyak cara permutasinya, mau elemennya sama, mau yang berkelompok. Macam-macam bisa. Yang penting dia bentuknya string. Jadi kita gambarin jalurnya sebagai string dulu. Caranya gimana? Gambar lagi deh, nanti coba saja deh. Wait. Kenapa ini? Oh iya. Nah, cara bikin stringnya gimana? Perhatikan bahwa untuk gerak dari A ke B, waduh penyakit, nggak bisa ganti pen. Untuk gerak dari A ke B, kita perlu jalan ke kanan sebanyak. Ini mau sarapan sosis juga. Oke. Sudah tuh dibikinin. Sorry, iklan. Ya karena ini kita pertama ada di kolom 1 dan mau ke kolom 5. Jadi kita perlu 5-1, 4 langkah ke kanan. Terus kita dengan argumen yang sama perlu 2 langkah ke bawah. Nah, jadi perjalanan kita itu bisa digambarin dengan panah ke kanan dan ke bawah ini. Terus secara khusus kalau kita ngambil jalur ini, itu ya panah lagi. Itu jalurnya bisa kita gambarin dengan cara panah ke kanan 4 kali, terus panah ke bawah 2 kali. Nah, terus si panah ke kanan sama bawah ini, kalau kita acak-acak, kita dapat jalur lain buat gerak dari A ke B. Karena nggak peduli susunan panah kanan atau bawahnya gimana,
asalkan kanannya ada 4, bawahnya ada 2, kita itu jalur dari A ke B. Dan setiap permutasi si panah ini, dia ngelambangin satu jalur yang beda. Jadi nggak ada 2 permutasi yang gambarin jalur yang sama. Ya itu cukup intuitif karena ya kalau ada satu bagian, kalau ada 2 permutasi nih, terus ada satu bagian yang beda gitu, ya kan dia udah nempuh jalan yang beda gitu. Wah. Jadi ya bisa dibayangin ini jawabannya tinggal permutasi ini nih. Terus ini ada 4 panah kanan, 2 panah ke bawah, kita mau permutasiin. Hati-hati ada elemen sama. Total elemennya ada 6, dari 6 faktorial. Dibagi ada elemen sama, si panah kanan 4, si panah bawah 2. Sama dengan lah. Tiga. 15, sorry. Tadi jawab 15 benar berarti. Ini kalau kalian gabut, kalian bisa perumum lagi. Kayak gimana kalau ternyata kolomnya nggak 5 atau barisnya nggak 2 gitu. Kolom sama variabelnya kolom sama barisnya jadiin variabel. Terus kalian bikin rumus untuk ini gitu. Yang masukannya baris sama kolom. Kalau gabut bisa. Jadi cara ini nggak cuma berlaku buat 5 kolom 3 baris, tapi berapapun kolom, berapapun baris bisa. Itu ada pertanyaan sebelum ditutup? Kang, punten. Iya. Kalau tadi yang maksudnya gerak ke kanan sama ke bawah, cuman boleh satu sel itu gimana? Oh iya. Problem statementnya jelek. Tadi aku takutnya kalau nggak dibilang satu sel, nanti kalian nganggep ini bisa langsung lompat gini. Jadi bisa milih antara lompat langsung 2 sel atau 1 sel aja gitu. Jadi aku bilang nih geraknya cuma bisa 1 demi 1 sel gitu. Kalau nggak jelas maaf ya. Oh ya, oke Kang, makasih. Oke. Sensitif memang. Materi lain bahasanya nggak sesensitif kombin. Biasanya lebih intuitif, nggak nimbulin ambigu. Oke, aku cek chat dulu. Kosong sih. Aku hitung mundur buat pertanyaan 5, 4, 3. Kang. Oh ya. Yang nomor 1 boleh dijelasin lagi nggak yang eksklusinya? Yang Oke. Aku tulis aja sekarang. Ini sorry. Belum. Ini aku bisa nulis nggak ya? Banyak cara permutasi di KSNK 2021. Coba panjang. Tanpa syarat. Jadi tadi soalnya kan ngasih syarat siap. Ngasih syarat elemen sama nggak boleh sebelahan. Nah ini tanpa syarat dulu. Tapi si ngitung yang tanpa syarat ini kita ngitung yang nggak valid juga dong. Terus yang nggak valid mau kita hilangin. Nah yang nggak valid itu apa aja? Pertama kita nggak mau si K-nya sebelahan. Jadi kita hapus banyak kita hapus permutasi yang K-nya sebelahan. Nah ini kenapa kayak gini? Karena kalau K-nya sebelahan kita bisa kelompokin jadi satu kelompok. Jadi sisa bendanya tinggal 7. Terus si faktorialin. Nah terus si penyebutnya ini dari mana? Si penyebutnya ini dari si 2-nya itu bisa, kalau kita ngitung 7 faktorial, si 2-nya keacak-acak gitu. Padahal mereka elemen sama. Jadi harus dibagi 2 faktorial. Lanjut dulu deh. Terus yang ini sama tapi 2. Ini banyak cara yang 2 sebelahan. Jujur. Kok tiba-tiba
kursorku nggak gerak. Wah, bercanda. Kursorku nggak gerak. Tidak. Bisa pengen cepat malah. Dibaca bocor. Nah, hei, gerak lagi. Nah, makan aku. Oke, kita udah ngurangin banyaknya permutasi yang kita udah ngurangin permutasi yang K-nya 9. Terus habis itu ngurangin permutasi yang 2-nya 9. Tapi ada yang kita kurangin 2 kali, yaitu yang K-nya 9 dan 2-nya 9. Jadi dia punya dua-duanya gitu. Dia dikurangin di suku yang kedua ini. Terus dia juga dikurangin di suku yang ketiga ini. Nah, kita maunya dia dikurangin sekali aja karena dia tadi di semesta itu cuma ada 1 gitu. Jadi kalau kita kurangin 2 kali malah jadinya -1. Padahal pengennya 0. Ya, itu kalau nggak ngerti maaf. Terus jadi suku yang terakhir ini itu adalah banyaknya cara nyusun KSNK 2021 sehingga K9 dan 29. Aduh. Gitu. Cukup nggak ya? Apakah cukup? Ini emang mikir detail-detail gini kurang bisa diperumum buat semua soal. Jadi untuk soal yang beda kalian bisa nyoba mikir ini apa yang ke double counting, ini di dalam kelompoknya dipermutasiin apa enggak gitu. Detail-detail kayak gitu kayak pikirin aja terus detail soal. Wah, nasihat yang aneh. Oke. Ya udah, aku itu mundur lagi. Kalau kurang memuaskan ya mohon dimaklumi, ya emang pembinaannya apa adanya. Ya. Kita mundur lagi. 5 4 3 2 1. Oke. Mari kita tutup pembinaan hari ini. Selamat merayakan Hari Raya untuk yang merayakan. Terus seperti biasa nanti si cara-caranya aku kirim di WA. Sebelum mengakhiri pembinaan hari ini, nggak bisa ngerap aku. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Sampai jumpa besok Senin kayaknya. Oh ya, materinya ngelanjutin yang ini tadi kurang 1 kombinasi tapi bukan kombinatorik. Gitu. Oke, silahkan boleh meninggalkan ruangan. Oke, makasih Kak. Oke. Makasih Kang. Terima kasih Kak. Kang. Yuk, Atur nuhun, Kang. jadi jalan.